hitung peers ya, rata-rata tertimbang dari peers average yang tadi saya tunjukin di ini ya presentasinya. Misalnya ini kita mau menghitung peers-nya dari Shiseido dan Kose ya, peers average-nya. Itu kita juga include-kan Pola Orbis-nya karena Pola Orbis juga bagian dari industri ya. Untuk menghitung rata-rata tertimbang ini berbeda dengan rata-rata biasa. Kalau misalnya rata-rata biasa tuh kita misalnya pakai average kayak gitu ya. Average misalnya dari angkanya ini cost of revenue-nya Pola Orbis, kemudian kita tambahkan yang ini dari Shiseido, begitu juga dari yang Kose. Ini teman-teman bisa cukup ditahan komen ya kalau pengguna Mac atau control yang pengguna Windows gitu ya. Tadi ketika komanya ini udah otomatis ya, ketika ini tinggal klik ditahan control atau komen gitu. Kemudian kalau udah kita kurung tutup kemudian enter. Nah, ini adalah perhitungan average biasa dan ini berbeda dengan perhitungan rata-rata tertimbang. Kalau rata-rata tertimbang umumnya kita membandingkannya itu berdasarkan dari market cap. Nah, market cap-nya itu ada di bagian sini ya. Sudah ada dalam perhitungan ya, market capitalization antara Pola Orbis ya, kemudian Shiseido dan juga Kose. Market cap ini isinya adalah jumlah saham yang tersebar yang sudah dibeli oleh investor ya di bursa, kemudian dikalikan dengan harga pasarnya, harga pasar di market ya, di pasar. Nah, ini bisa dengan cara seperti ini ya. Kita kurung buka dulu. Misalnya kita mau menghitung cost of revenue ya. Ini dikali dengan market cap-nya, kemudian kita tambah dengan cost of revenue dari Shiseido di sebelah sini yang 2019 juga, dikali dengan market cap-nya ya, ditambah lagi dengan cost of revenue dari Kose ya, dikali dengan market cap-nya. Nah, dari sini ya, jangan lupa kita kasih tanda kurung lagi untuk menghitung jumlahnya ini. Bisa menggunakan rumus sum ya, tapi kalau biar lebih simpel, biar teman-teman mengikuti satu persatu ya, bisa dilihat alurnya dari angka yang mau kita hitung average-nya, kemudian dikali dengan market cap dan seterusnya. Kemudian dari sini dibagi dengan sum ya, angka market cap ini, kemudian saya tahan komen ya atau control, kemudian ini market cap-nya Shiseido dan juga market cap-nya Kose seperti itu. Kemudian enter. Nah, makanya kita peroleh angkanya nih 186384. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau average biasa tanpa memperhitungkan rata-rata tertimbang menggunakan market cap, maka angkanya 125791. Kita kembalikan lagi ke yang menggunakan. Nah, ini supaya bisa kita kopas ke kanan kirinya jadi lebih gampang. Ini kita kasih dolar ya. Yang dikasih dolar adalah yang di bagian bagian barisnya ya, karena supaya barisnya dia tetap ya di market cap tadi, dia tidak turun ataupun naik, tapi secara kolom dia bisa bergeser ke kanan atau ke kiri mengikuti dari tahun di mana kita mau menghitung ini akunnya, misalnya revenue-nya atau expense-nya kayak gitu dan sebagainya ya. Ini kita kasih dolar di bagian barisnya seperti ini. Kemudian di sum-nya ini pun juga kita kasih dolar ya di bagian barisnya supaya dia tidak naik turun. Tapi secara kolom dia bisa tetap bergeser. Kemudian ini juga seperti ini. Oke, untuk angkanya ini yang kita hitung ini tetap ya tidak kita ganti. Kita coba dulu return. Ya. Kemudian ini kita ekstrapolasi ke kanan menggunakan Command R atau Control R. Ini salah satu formula dalam financial modeling ya untuk menduplikasi formula ke kanan. Kita lihat ya langsung aja di sebelah 2023 ini mengambil dari angka Pola Orbis cost of revenue 2023 dari market cap yang 2023, kemudian begitu juga yang Shiseido 2023, Kose juga 2023 dikali dengan cost of revenue 2023 masing-masing untuk Shiseido dan di Kose ya. Nah, kemudian angka ini bisa kita kopas saja langsung ke bawah ini, Ctrl C, Ctrl V. Karena kita menggunakan Google Sheet ya, ini tidak bisa Ctrl C kemudian Enter ya. Ini harus Ctrl C dan Ctrl V kalau misalnya di Google Sheet. Kemudian kalau bagi pengguna Mac menggunakan Command C dan Command V ya. Kita Command V lagi atau Command C. Paste lagi di sini, kemudian kita paste juga di bagian balance sheet-nya, tidak cuma bagian statement-nya, kemudian non-current asset-nya, ya, kemudian liabilities dan equity-nya juga seperti ini, kemudian non-current liabilities-nya seperti ini, equity-nya kita paste juga.
Ini kalau misalnya teman-teman masih penasaran apakah sudah akurat tadi ya perhitungannya, kita lihat lagi ekuitas equity capital dibaginya juga dengan bagian market cap-nya ya. Begitu juga dengan yang Shiseido dan Kose ini udah benar di market cap-nya dan juga angkanya yang dihitung adalah bagian equity capital-nya. Ini angkanya masih konsisten ya, sesuai dengan apa yang kita mau hitung berdasarkan rata-rata tertimbang berdasarkan market cap. Kemudian bagian cash flow statement ini kita juga copy paste ya untuk masing-masing operating cash flow, kemudian investing cash flow-nya, dan juga financing cash flow-nya. Untuk key numbers, ini juga sama ya, kita hitung ya total debt-nya, EBITDA, dan tax rate-nya ya, antara yang satu dengan lain. Kemudian ini harusnya kalau tax rate kita menggunakan percentage ya, seperti ini. Kemudian untuk free cash flow-nya kita hitung juga ini komponennya kita kopas yang mana langsung terhitung otomatis maksudnya untuk free cash flow to form. Kemudian bagian financial ratio analysis ini kita juga bisa menggunakan rumus yang sama ya, menggunakan ini oke, kita bisa gunakan ini langsung kita aja dari atas sampai bawah. Kita pas ini langsung Ctrl V yang mana ini harusnya sudah sesuai berdasarkan yang ada di sini ya, kolomnya rata-rata tertimbang. Nah paling kita rapikan lagi ini formatnya tadi karena dia tercopy paste keseluruhan, kita Ctrl C ya. Kemudian untuk bisa mengkopas template atau format aja kita pakai Ctrl Alt dan V untuk mengubah format. Nah kemudian dari sini bisa kita langsung copy lagi ya untuk kita generate ke kanan. Bisa pakai seperti ini Ctrl C, Ctrl V ataupun bisa juga diekstrapolasi dengan pakai Command atau Ctrl R. Tapi kita pakai Ctrl V. Nah, dari sini kita bisa lihat ya sudah terpindahkan langsung ke kanan gitu. Nah, selain itu adalah bagian dashboard.